Sebelum masuk ke saving investment and the financial system, ada pembahasan kemarin yang belum sempat dibahas, yaitu tentang resesi. Oke, jadi ini seperti penjelasan tambahan ya. Teman-teman mungkin beberapa tidak tahu detail dari resesi. Jadi apa yang dimaksud dengan resesi mungkin teman-teman belum mengerti ya. Teman-teman mungkin sudah sering mendengar resesi ya. Mungkin yang terlintas di pikiran teman-teman adalah ketika suatu negara mengalami resesi berarti perekonomiannya sedang tidak baik atau mungkin sedang mengalami krisis. Tapi sebenarnya apa itu resesi? Resesi itu berkaitan dengan betul ya. Jadi itu indikator perekonomian yang sedang kurang baik atau kurang sehat. Tetapi lebih detailnya resesi itu adalah ketika suatu negara pertumbuhan ekonominya itu minus ya, selama beberapa kuartal berturut-turut. Oke. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara itu minus selama beberapa kuartal berturut-turut, maka negara tersebut itu mengalami yang namanya resesi. Oke, biasanya jadi ini alasan kenapa GDP itu selain dihitung, jadi kan GDP itu biasanya year on year ya. Jadi misalnya GDP 2011, GDP 2012 itu year on year. Tapi ada juga GDP yang dihitung dengan satuan QOQ ya. QOQ atau kuartal on kuartal. Jadi gini, dia mau melihat yang dihasilkan oleh negara tersebut dari kuartal ke kuartal gitu. Misalnya dari kuartal itu kan satu kuartal itu 3 bulan, ya kan. Jadi dia melihat progres GDP dari kuartal ke kuartal. Ya, misalnya kuartalnya itu dari Januari, misalnya kuartalnya dari April ya. Jadi misalnya April 19 sampai April 2020 gitu. Oke. Okay. Sorry, berarti kuartal itu selama 3 bulan ya. Jadi kalian hitung aja nih April 2019 sampai berapa. Nah, itu di apa namanya? Kalau mencari growth GDP kuartal on kuartal, jadi misalnya kita mau cari GDP di kuartal kita mau cari growth dari GDP kuartal kedua, berarti growth ekonominya adalah GDP di kuartal 2 dikurang GDP kuartal 1 dibagi GDP kuartal 1. Oke. Jadi itu kurang lebih gambaran dari GDP kuartal on kuartal ya. Jadi kita konsepnya sama seperti mencari growth pada umumnya ya, tetapi bedanya dia itu periode sebelumnya itu adalah kuartal sebelumnya seperti itu. Oke. Nah, dari sinilah kita bisa mencari growth ekonomi dari kuartal ke kuartal. Nah, biasanya suatu negara itu menyatakan resesi ketika dia itu sudah mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus selama 2 kuartal. Oke. Misalnya negara tersebut itu minus 5% di kuartal 1, terus minus 7% di kuartal 2. Nah, ini biasanya negara sudah mengalami resesi. Tapi ada juga negara yang seperti ini. Kayak Indonesia, setahu saya kan kuartal pertamanya misalnya minus 5,6. Terus kuartal keduanya minus 5,3. Sorry, ini mungkin kuartal 2, ini kuartal 3. Nah, pas di kuartal 4 itu minus 3%. Nah, dia baru menyatakan resesi nih setelah 3 kuartal berturut-turut. Nah, pembenarannya apa kira-kira? Pembenarannya adalah dia menganggap bahwa setelah 2 kuartal itu memang pertumbuhan ekonominya minus, tapi minusnya itu secara difference on difference itu naik. Kan dari min 5,6 ke min 5,3 itu naik sebesar 0,3% kan. Oke. Okay. Tapi jadi dia masih menganggap bahwa mungkin di kuartal selanjutnya pertumbuhan ekonomi itu bisa positif. Nah, ini nanti teman-teman bakal belajar di moneter. Kenapa? Kan secara aturan biasanya 2 kuartal berturut-turut negara menyatakan resesi ya. Ke Indonesia, kenapa sih waktu 2 kuartal pertumbuhan ekonominya minus dia belum menyatakan resesi? Nah, nanti teman-teman yang anak ilmu ekonomi ya ESP itu bakal belajar di ekonomi moneter. Ada suatu pertimbangan di mana negara itu tidak mengumumkan resesi terlalu cepat, sekalipun pertumbuhan ekonomi sudah minus selama 2 kuartal berturut-turut gitu. Tapi
di di kuartal yang ketiga gitu ya. Ini bisa Q2, Q3, Q4 itu juga intinya urutan ketiga. Ketika dia minus baru itu udah fix dia resesi. Sekalipun minusnya itu naik karena terbukti dia minus. Ternyata ini memang menunjukkan adanya indikasi kenaikan pertumbuhan ekonomi, tapi ternyata setelah ditunggu kuartal selanjutnya dia tetap minus. Nah, berarti negara sudah berani ke Indonesia sekarang sudah menyatakan resesi karena terbukti memang di kuartal selanjutnya juga minus. Ya, tapi sebenarnya resesi itu kan intinya kan pertumbuhan ekonomi negatif. Nah, kenapa diukurnya dari pertumbuhan ekonomi? Nah, karena dia sebenarnya yang mau dilihat itu adalah dari output yang dihasilkan oleh suatu negara. Oke, baik itu output yang berhasil terjual atau yang terproduksi. Oke, nah berarti kalau kita melihatnya murni dari sisi output, maka mana yang dipakai? Apakah real GDP atau nominal GDP? Nah, ketika kita tahu bahwa nominal GDP itu menggunakan harga di tahun tersebut, dan kita tahu bahwa kecenderungan harga barang itu terus meningkat dari tahun ke tahun, atau kita bisa bilang bahwa nominal GDP itu tidak murni mencerminkan tingkat output di tahun-tahun tertentu ya karena dia dipengaruhi oleh harga, sedangkan real GDP itu menggunakan harga di base year, maka resesi ya indikator resesi itu diukur dari pertumbuhan ekonomi real GDP gitu, karena pertumbuhan ekonomi dari real GDP itu murni menunjukkan pertumbuhan output. Jadi ketika real GDP growth-nya itu negatif, sudah pasti dia ada penurunan output karena kan harganya konstan gitu. Jadi ketika ada resesi itu yang indikasinya adalah minus growth ekonomi atau minus real GDP growth seperti itu. Bukan nominal GDP ya. Nominal GDP sama sekali tidak menggambarkan terjadinya resesi. Oke. Jadi itu yang teman-teman perlu ketahui. Dan sekarang ini ada contoh soal ya. Apa namanya? Ceritanya itu kita dikasih informasi ya suatu negara itu dari tahun 2021, 2022, 2023, 2024 sama 2025. Nah, intinya ini ceritanya adalah semua yang dikonsumsi di negara tersebut di tahun 2021 itu dijadikan fixed basket. Nah, ini asumsinya adalah semua ya, bukan representatif. Jadi ini dianggap typical consumer tuh memang konsumsi apa namanya? 15 galon milk sama 3 botol honey. Ya, jadi asumsinya ini sebagai fixed basket. Terus 2021 itu dijadikan base year. Nah, hitung CPI tiap tahun, hitung GDP deflator tiap tahun, lalu hitung inflasi yang diukur dengan CPI dan GDP deflator. Nah, ini sudah ada jawabannya. Jadi rumus mencari basket itu adalah ini. Harga di masing-masing tahun dikali quantity di base year. Jadi quantity yang fix yang digunakan untuk basket. Itu untuk mencari basketnya, oke? Kenapa pakai simbol sigma? Karena barangnya bisa lebih dari satu kan. Jadi misalnya P1Q1 plus P2Q2 gitu ya. Nah, terus nanti mencari CPI-nya itu adalah basket per year, basket di tahun tertentu dibagi basket base year dikali 100. Oke. Nah, ini saya kasih contoh misalnya mencari basket di 2021. Oke. Basket di 2021 itu adalah 20 kan P kali Q-nya fix ya, berarti 20 kali 15 tambah 150 kali 3. Hasilnya adalah 750. Jadi bisa kita bilang bahwa harga basket itu 750. Oke. Nah, untuk 2022, 2023, 2024, 2025 untuk menjaga konsumsi itu tetap 15 galon milk dan 3 botol honey seperti di 2021, ternyata mereka perlu mengeluarkan cost yang berbeda atau semakin meningkat. Jadi 768, 786, 804 atau 822. Seperti itu. Jadi kalau harga basket itu naik dari tahun ke tahun itu mencerminkan adanya kenaikan cost of living dari barang-barang yang masuk ke dalam basketnya consumer. Oke. Okay? Terus ini cara mencari CPI-nya. CPI itu berarti dari basket tahun tertentu dibagi basket di base year. Oke. Ini udah ada jawabannya, nanti teman-teman bisa coba juga. Nah, terus menghitung GDP deflator. Nah, kalau GDP deflator itu
nominal dibagi real GDP. Nah, berarti cara nyari nominal GDP ya udah nih, ini ada rumusnya nih. Harga di tahun tersebut dikali kuantitas tahun tersebut. Pakai sigma karena dijumlahin. Kalau real GDP, harganya base year dikali kuantitas masing-masing tahun. Nah, mencari nominal GDP ya berarti harga masing-masing tahun dikali kuantitas masing-masing tahun. Kalau real GDP, harganya konstan di base year. Oke. Jadi itu GDP deflator. Nah, terus ini mencari inflasi dengan metode CPI dan deflator. Konsepnya sama ya, YT dikurang YT-1 dibagi YT-1. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa perhitungannya berbeda ya, dengan CPI dan dengan GDP deflator. Tidak selalu inflasi dengan CPI itu lebih tinggi ya. Oke, tapi umumnya dia lebih tinggi. Oke, jadi itu sedikit contoh soal dari chapter sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk aja ke saving, investment, and the financial system. Nah, ini adalah hal-hal yang akan dibahas di chapter ini ya. Oke, mengapa kita harus peduli terkait saving and tingkat saving dan investasi di suatu negara, lalu apa itu nation financial system, ya, mengapa itu berarti, dan kenapa saving and investment itu bisa tinggi suatu waktu di beberapa negara dan di negara lain itu jadi rendah. Terus apa yang pemerintah dapat lakukan untuk mengubah saving and investment level, sama what should the government do in this regard ya. Okay. Nah, kenapa saving and investment itu important? Karena kita kan kemarin bicara tentang standard of living ya. Nah, our standard of living itu tergantung dari our productivity. Nah, our productivity itu tergantung dari ketersediaan capital ya, baik itu physical capital, human capital, dan juga natural resources and technology. Nah, improvements in our standard of living ya, atau sederhananya itu pertumbuhan ekonomi, itu requires increase in the availability of the above resource. Improvement dari standard of living itu membutuhkan peningkatan resource ini ya, physical capital, human capital, dan natural resources and technology. Nah, and that in turn requires, dan itu juga membutuhkan saving and investment gitu. Jadi intinya hal-hal di atas ini semua depends dari saving and investment. Itu alasan mengapa saving investment itu menjadi penting. Oke. Dan bicara tentang saving investment, kita sempat menyinggung tentang investment. Kenapa? Karena kita sudah belajar di chapter Measuring a Nation Income ya, di mana kita menyinggung tentang GDP, dan salah satu komponen perhitungan dalam GDP itu adalah investment. Nah, ini adalah definisi investment di chapter tersebut ya. Pembelian barang yang berkaitan dengan barang capital yang akan digunakan di masa depan untuk memproduksi barang dan jasa. Oke, seperti business capital, residential capital, and inventory ya, termasuk kalau ketika rumah tangga membeli rumah baru. Oke. Dan singkatnya investment itu spending by para pebisnis. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan saving? Nah, saving itu adalah part of income that is not spent on consumption. Ya, jadi sebenarnya saving itu adalah bagian dari income yang tidak digunakan untuk konsumsi. Nah, this unspent income is used to buy financial assets such as bank deposit, stocks, and bonds. Ya, jadi teman-teman perhatikan. Jadi si masyarakat tuh kan punya income. Nah, income itu selain digunakan untuk konsumsi, dia juga untuk saving. Nah, saving ini kan bisa kita bilang unspent income kan, atau saat ini dia tidak menggunakannya. Nah, terus kemanakah saving ini larinya? Saving ini kemana sih? Nah, larinya itu ke financial asset, seperti deposito, saham, dan bonds itu obligasi. Seperti itu. Nah, makanya teman-teman masih tahu, karena selama ini kan kita sering dengarnya adalah mari kita investasi saham, ya kan? Ini makanya ada warningnya nih. Non-ekonomis ya, usually refer to the jadi pembelian stock bonds itu sebagai investment.
Makanya nggak heran banyak orang kan nggak awam terhadap ekonomi juga pasti dia bilangnya saya sedang investasi saham gitu. Padahal ketika menggunakan saham, ketika kita sedang main saham atau sedang ya itu sebenarnya termasuk ke dalam saving. Ya makanya mari kita ubah persepsi kita dari sekarang bahwa ketika kita main saham atau dan lain sebagainya itu semacamnya itu termasuk ke dalam saving ya. Apalagi kita sebagai orang-orang yang lebih mengerti ekonomi seperti itu ya. Jadi bukan mari investasi saham tapi mari menabung saham. Oke, memang agak aneh didengarnya karena sudah kebiasaan orang-orang non ekonomi nyebutnya mari kita investasi saham ya. Seperti itu. Nah, barulah karena kan tadi chapternya saving, investment, and financial system. Nah, tadi kita udah di recall apa itu investment yang sudah disampaikan di chapter measuring a nation income. Terus teman-teman sudah tahu apa itu saving. Intinya saving itu adalah sebagian income yang tidak digunakan untuk konsumsi. Maksud, bukan sebagian ya, bagian dari income yang tidak digunakan untuk konsumsi seperti untuk deposito, saham dan obligasi. Nah, sekarang kita bahas tentang financial system sendiri, ya. Jadi financial system itu termasuk dari institusi dalam perekonomian yang membantu si household saving itu ketemu dengan si firms investment. Sehingga ini akan apa namanya? Memindahkan kelangkaan sumber daya dalam perekonomian dari savers ke investor atau dari lender ke borrowers. Jadi itu gambaran dari financial system. Oke. Okay? Nah, financial system itu yang nantinya juga berkaitan sama financial institution. Ya, yang nantinya akan mengkoordinasikan aksi dari savers and borrowers. Nah, jadi nah baru kita bahas tentang financial institutions. Nah, financial institution itu bisa dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu financial markets, yang kedua itu adalah financial intermediary. Nah, apa perbedaan antara financial market dengan financial intermediary? Intinya kalau financial market itu adalah sebuah institusi di mana savers bisa secara langsung itu provide funds to borrowers ya. Jadi kuncinya dia directly. Kalau financial intermediary itu secara indirectly. Maksudnya indirectly itu lebih tepatnya gini. Kan ini kan kita bicara tentang saving ya. Ibaratnya kalau orang saving itu kan tadi dia nggak gunakan untuk konsumsi kan. Sebenarnya nanti teman-teman juga akan belajar ya bahwa saving itu adalah konsumsi yang tertunda juga. Nah, tapi intinya apa? Kalau secara directly artinya kalian sebagai savers itu benar-benar menentukan uang tersebut itu dialokasikan kemana. Nah, sama seperti Anda menabung saham kan. Ketika Anda menabung saham, teman-teman bisa nentuin gitu, berapa banyak alokasi uang yang dialokasikan untuk saham A, B, C, D, E gitu. Tapi kalau indirectly itu teman-teman nabung tapi nggak tahu uangnya itu digunakan untuk apa aja. Jadi disebut indirectly gitu. Diserahkan ke pihak institusinya gitu. Nah, ini contohnya ya. Financial markets yang financial market atau makanya disebut financial intermediary. Yang disebut dengan financial intermediary itu adalah perantara keuangan. Jadi kita menyerahkan alokasi keuangan ke perantara kita gitu. Kalau financial market itu adalah pasar finansial atau pasar keuangan. Nah, contoh dari financial market teman-teman udah tahu ya. Tadi saya udah sebut contohnya itu pasar saham dan pasar obligasi. Oke. Kalau pasar saham teman-teman bebas mau ngalokasin uang di saham mana aja. Obligasi pun juga sama. Oke. Tapi kalau financial intermediary itu kita menyerahkan ke perantaranya ya. Contohnya itu bank dan mutual funds ya. Mutual funds itu reksadana. Ya, kalau teman-teman pernah dengar tentang reksadana ya, itu berbeda dengan saham. Dia itu reksadana itu seperti gabungan saham dan obligasi gitu. Jadi kita menyerahkan ke perantara terserah uangnya itu mau dialokasikan kemana aja. Dan ada beberapa keunggulan reksadana ketimbang kita main saham dan obligasi seperti itu. Oke, ini tentang the bond market ya. Jadi bond itu obligasi itu surat hutang ya. Terus ini ada karakteristik dari obligasi ya.
ada term, sebenarnya ini saya nggak akan jelaskan terlalu dalam karena ada mata kuliah khusus yang membahas tentang hal ini ya, bank dan lembaga keuangan, tapi saya nggak tahu mungkin kurikulum baru dihapus matkulnya jadi mata kuliah pilihan ya. Jadi ini ada karakteristik dari bond itu apa aja ya, ada credit risk, tax treatment, tapi saya skip aja. Nah, terus ini the stock market ya. Kalau obligasi tadi kan surat utang ya. Kalau saham singkatnya itu dia menggambarkan tentang partial ownership ya, kepemilikan dari suatu perusahaan ya. Dan itu a claim to the profit that the firm makes. Oke. Okay? Terus ada beberapa, kalau teman-teman mungkin tertarik untuk belajar saham atau menabung saham ya, itu teman-teman bisa apa namanya melihat informasi di tabel gitu ya, bahwa ada macam-macam ya informasi yang disajikan, seperti harga saham. Harga saham itu satuannya of share ya. Jadi share itu kayak pangsa pangsa pasarnya gitu. Jadi tiap share itu berapa harganya. Terus volume itu menunjukkan jumlah shares yang terjual. Terus dividen itu profit yang dibayarkan ke stockholder sama price earnings ratio. Oke. Okay? Nah, itu seputar financial market ya, yang ada bond dan stocks. Oke. Okay? Kalau sebenarnya nanti ada chapter yang membahas ya. Kalau stocks itu dia lebih beresiko, tapi expected return-nya lebih tinggi. Ya. Ketika saya bilang expected return lebih tinggi bukan berarti oh kalau saya main saham atau ketika saya nabung saham maka saya sudah pasti lebih untung daripada uh, menabung obligasi. Salah. Lebih tepatnya adalah ketika teman-teman untung itu untungnya bisa untung banget, tapi kalau rugi rugi banget. Intinya dia lebih risky lah daripada bonds. Kalau bonds itu sama sekali nggak risky ya, karena bonds itu kan kayak beli surat utang gitu ya. Kalau kalau stock market itu benar-benar risky gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke financial intermediary ya, atau perantara keuangan. Jadi financial intermediary itu adalah sebuah institusi keuangan yang uh, dari saver ke borrowers itu secara indirectly gitu menaruh dananya. Contohnya itu ada dua contoh besar yaitu bank, seperti teman-teman mungkin sekarang punya tabungan di bank, dan yang kedua itu adalah mutual fund atau reksadana. Oke. Okay. Nah, ini di bank itu kita menaruh deposit dari orang yang mau meminjam dan menggunakan deposit itu untuk membuat pinjaman kepada orang yang ingin meminjam, lalu membayar depositor interest on their deposit dan and charge borrowers likely secara mudah dengan interest rate yang lebih tinggi on their loan, higher interest. Oke. Okay. Terus dikatakan bahwa bank itu membantu membuat bank help create money by allowing people to write check against their deposit. Oke. Okay. Nah, ini mutual fund udah dijelaskan ya, dia itu menjual shares to the public and used to proceed to buy various type of stock, bonds, and other financial asset. Jadi di dalam reksadana itu ada macam-macam, gabungan stock, bonds, sama financial asset. Oke, okay? Nah kalau teman-teman pernah mendengar suatu kalimat seperti ini ya, kan ada yang bilang bahwa kita tuh kalau nabung di bank itu sebenarnya nyaris rugi atau nggak ada untungnya sama sekali. Sedangkan kalau main saham itu bisa untung. Nah, kenapa jawabannya seperti itu? Nah, itu berkaitan dengan interest rate yang ditetapkan oleh bank ya. Misalnya bank itu ngasih suku bunga 5% per tahun. Oke. Nah, kita di chapter sebelumnya teman-teman sudah belajar yang namanya konsep real interest rate ya. Real interest rate itu adalah nominal dikurang inflasi. Oke. Nah, kenapa nabung di bank itu nyaris nggak ada untungnya? Karena sebenarnya nominal interest rate itu nilainya nggak beda jauh dengan inflasi. Artinya apa? Bahkan kalau inflasinya lebih tinggi dari nominal interest rate, sebenarnya uang kita secara real itu pasti turun seperti itu.
Ya. Uang kita secara real tuh turun karena real interest rate-nya negatif. Oke. Tapi bisa aja uang kita secara real itu naik, tapi naiknya sangat sangat kecil gitu karena eh, inflasinya itu mendekati nominal interest rate. Jadi apa namanya, nilai nilai realnya itu nggak gede-gede banget gitu. Jadi dari situlah munculnya statement tersebut. Oke. Okay? Nih, dikatakan mutual fund itu enable people ya with, coba teman-teman bisa baca ya. Jadi mutual fund memungkinkan eh, orang dengan jumlah yang kecil, jumlah uang yang kecil itu untuk apa namanya, mendapatkan diversitas yang eh, ya mudah untuk diversitas ini ya, saham, obligasi dan aset-aset keuangan lainnya. Oke. Okay? Nah ini contoh dari financial institution lainnya ya, yang merupakan bagian dari perantara keuangan nih. Misalnya ada credit union, pension fund, insurance company. Ya, jadi insurance itu termasuk saving juga sebenarnya ya, sama loan sharks ya. Kalau teman-teman, ini teman-teman bisa cari sendiri nih detailnya apa. Tapi di buku ini kita lebih banyak membahas tentang bank, mutual fund, untuk financial intermediary, dan untuk financial market tadi lebih banyak dibahas bonds and stock. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam konsep saving investment dari di dalam sebuah akun national income. Oke, nah kita recall lagi dari GDP. GDP itu kan ada 3 metode ya. GDP dengan pendekatan income, GDP dengan pendekatan expenditure, dan GDP dengan pendekatan value added. Oke. Nah, yang dengan expenditure ini nama lainnya adalah aggregate demand. Jadi GDP itu S aggregate demand, sedangkan GDP dengan pendekatan income itu aggregate supply. Okay. Yang sering dipakai selain pendekatan value added itu pendekatan aggregate demand atau pendekatan expenditure. Nah, ini adalah pendekatan aggregate demand atau expenditure dari pengeluaran konsumen, ya. Yaitu ada komponen C, I, G, dan NX. Konsumsi, investasi, government purchase, and net export. Di mana net export itu adalah ekspor kurang impor. Nah, ini yang saya sudah sempat sampaikan bahwa ada saatnya di makroekonomi kita menggunakan asumsi, yaitu suatu negara itu close economy atau perekonomiannya itu tertutup. Nah, yang dimaksud dengan perekonomian tertutup adalah ketika tidak ada international trade. Artinya tidak ada perdagangan internasional atau tidak ada ekspor dan impor. Nah, net ekspor itu kan ekspor kurang impor. Nah, ketika ekspor dan impor nggak ada, sudah pasti net ekspor itu zero atau nol. Oke, sehingga persamaan GDP-nya menjadi Y sama dengan C plus I plus G. Seperti itu. Nah, berarti dari persamaan ini kita bisa mendapatkan nilai investasi, ya kan? Kan Y sama dengan C plus I plus G. Maka saya tulis lagi nih biar lebih jelas gitu ya. Y sama dengan C plus I plus G. Nah, kalau kita mau tahu nilai I, maka logikanya adalah ini kita harus habisin nih unsur C dan unsur G-nya. Kalau sisi kiri dikurang C, lalu sisi kiri dikurang G, sisi kanan dikurangi C, sisi kiri dikurang G, sisi kanan kurang G, maka sisi kiri juga dikurangi C dan dikurangi G. Nah, ini habis, hasilnya adalah sama dengan I. Nah, maka kita dapat sebuah rumus bahwa investasi itu sama dengan Y min C min G. Seperti itu. Jadi ini adalah asal-usul rumus investasi itu adalah Y min C min G. Seperti itu. Oke. Nah, nanti kita juga akan mendapatkan informasi bahwa ini saving bakal sama dengan investment. Oke. Sehingga bisa kita bilang bahwa domestic investment itu sama dengan national saving. Ya, jadi investment itu sama dengan saving, itu national saving atau saving di negara tersebut. Ya, oke, national saving is what left of total income after household consumption and government purchases. Oke. Nah, oke, nah ini, nah
dari national saving sendiri itu sebenarnya terdiri dari dua komponen, yaitu private saving dan public saving. Ya, jadi saving di suatu negara itu terdiri dari saving private, ya, jadi saving konsumen, saving individu dengan saving secara publik. Oke. Nah, eh, public saving itu rumusnya T min G, private saving itu rumusnya Y min T min C. Nah, jadi national saving itu adalah private saving tambah public saving. Oke. Nah, di mana T itu adalah tax revenue dikurang transfer payment. Nah, biasanya transfer ini karena kalian juga masih pengantar makro, kita asumsikan nggak ada transfer payment lah ya. Jadi, asumsikan T itu hanya tax aja ya, tax aja. Ya. Jadi, jadi apa namanya? T itu adalah tax. Nah, kan national saving adalah Y min C min G. Nah, ternyata Y min C min G itu dari sini. Private saving ditambah public saving. Nah, sekarang saya mau menjelaskan public saving dulu ya. Kenapa public saving itu rumusnya T min G? Sebelum saya masuk ke private saving, saya ingin menjelaskan kenapa public saving itu rumusnya T min G. Logiknya seperti ini. Penerimaan pemerintah yang paling besar dan bisa kita bilang sumber penerimaan utama pemerintah itu berasal dari pajak. Oke. Nah, pajak itu digunakan untuk apa? Kalau teman-teman sudah belajar dari SD, pajak itu digunakan untuk membangun infrastruktur dan untuk melakukan macam-macam lah ya. Intinya itu uang yang akan digunakan untuk pemerintah dalam mensejahterakan rakyat ya, lewat berbagai bidang, misalnya infrastruktur atau apapun itu ya. Nah, artinya apa? Pajak itu bakal digunakan kan untuk pembelian pemerintah atau government purchases. Nah, ketika ada sisa, maka itu yang kita sebut dengan public saving. Ini G itu government. Gitu. Oke. Nah, kalau seandainya semua pajak yang diterima pemerintah itu digunakan untuk pembeli government purchases, artinya apa? Public saving sama dengan nol, gitu. Artinya pemerintah sama sekali nggak punya public saving karena pajaknya digunakan seluruhnya untuk pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, national saving sama dengan private saving. Nah, tapi ketika bisa nggak public saving itu kurang dari nol? Bisa ketika pajaknya lebih kecil dari government purchases. Nah, logikanya dari manakah? Kok bisa sih? Kan pajaknya misalnya cuma 2.000. Kok bisa pemerintah ngeluarin uang lebih dari 2.000? Taruhlah 2.100. Bisa. Nah, itu dari hutang. Nah, makanya public savingnya jadi minus. Gitu. Jadi ketika ada hutang, itu jadi si public savingnya itu minus. Jadi dari situlah intinya public saving kenapa T min G gitu rumusnya. Nah, sekarang saya ingin berangkat dari private saving. Nah, kenapa sih private saving itu rumusnya Y min T min C? Nah, maka saya ingin menjelaskan sebuah konsep consumption and saving equation. Oke, okay? Jadi kita berangkat dari disposable income dulu ya. Disposable income itu adalah income dikurang tax. Sekali lagi, karena ini pengantar makro, saya mencoba untuk memudahkan pemahaman kalian, saya mencoba mengasumsikan tidak ada transfer payment. Ingat, transfer payment bukan bagian dari government purchase, tapi transfer payment itu seperti bantuan langsung tunai. Nah, sekarang asumsinya nggak ada transfer payment, biar gampang ya. Nah, intinya disposable income itu adalah Y dikurang tax. Gampangnya begini, saya akan menjelaskan dengan supaya lebih mudah. Misalnya teman-teman kerja, teman-teman dapat uang 2.500. Ketika teman-teman dipotong pajak sebesar 500, uang yang tersisa sekarang adalah 2.000. Artinya apa? Uang kamu secara bersih yang bisa kamu konsumsi atau saving itu sebesar 2.000. Nah, makanya kita mengenal konsep disposable income. Jadi itu adalah income bersih yang sudah dipotong oleh pajak. Oke. Y itu adalah income kotor yang kamu terima dari perusahaan misalnya. Tapi itu belum dipotong pajak sama sekali gitu. Oke. Jadi itulah kenapa kita belajar disposable income. Nah, tadi saya udah bilang disposable income digunakan untuk apa? Digunakan untuk konsumsi dan saving.
Seperti itu. Oke, konsumsi dan saving. Oke. Nah, YD itu kan Y min T, ya. YD itu kan Y min T. Nah, ini adalah C plus S. Nah, ini ingat, ini saving private. Ya. Nah, berarti rumus saving private gimana? Logikanya, kalau saya mau cari rumus ini, nah ini masih ada unsur konsumsi, berarti caranya adalah saya kurangi konsumsi. Saya kurangi konsumsi, saya kurangin konsumsi. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Y min T min C sama dengan saving private. Nah, jadi ini adalah pembuktian rumus private saving. Atau bisa kita sebut private saving itu adalah PD dikurang C. Simpelnya. Oke. Dari sini nih. Oke. Jadi ini alasan kenapa rumus private saving itu adalah Y min T min C. Dari situ logikanya. Nah, yang saya ingin singgung sedikit itu berkaitan dengan saya ingin menjelaskan tentang apa namanya, sedikit keluar dari chapter ini, tapi nggak apa-apa karena masih berkaitan sama konsumsi saving. Oke, intinya teman-teman masih tahu bahwa konsumsi sama saving itu bentuk persamaannya adalah seperti ini. C sama dengan C0 ditambah MPC kali YD. Sedangkan saving itu adalah S0 ditambah MPS dikali YD. Di mana YD itu adalah Y min T. Nah, teman-teman masih tahu apa yang dimaksud dengan C0 dan YD. YD udah saya jelaskan tadi, YD itu disposable income. Oke. Nah, C0 itu adalah konsumsi otonom. Apa yang dimaksud dengan konsumsi otonom? Nah, konsumsi otonom itu adalah ketika teman-teman tidak punya disposable income, teman-teman kan tetap harus konsumsi. Kayak sekarang mungkin teman-teman nggak bekerja. Nah, itu teman-teman tetap perlu konsumsi. Nah, artinya itulah yang teman-teman akan konsumsi sebesar C0. Jadi konsumsi yang tidak dipengaruhi income sama sekali. Kalau S0 itu adalah saving otonom. Nah, sedangkan MPC ini kita sebut dengan marginal propensity to consume atau tambahan hasrat untuk mengonsumsi. Artinya berapa untuk konsumsi itu berapa sih berapa persen disposable income yang akan diambil untuk dikonsumsi. Dan sisanya itu adalah digunakan untuk marginal propensity to saving. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan, ini berarti teman-teman sekarang udah tahu ya persamaannya bahwa C sama dengan C0 plus MPC kali YD, sedangkan S itu adalah S0 ditambah MPS kali YD. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan kenapa C0 itu adalah minus S0 dan kenapa MPC plus MPS sama dengan 1. Nah, ingat, kalau saving otonom artinya saving yang ketika disposable income-nya itu nggak ada atau nol. Nah, berarti ketika kan YD itu sama dengan C plus S. Nah, asumsikan YD itu 0. Berarti 0 sama dengan C0 ditambah MPC kali YD ditambah S0 ditambah MPS kali YD. Ingat, YD sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan C0 ditambah 0. Karena MPC kali 0 itu 0. Ditambah S0 ditambah MPS kali 0, 0. Berarti 0 sama dengan C0 plus S0. Nah, dari sinilah kita dapat suatu kebenaran, yaitu C0 sama dengan min S0. Oke? Jadi misalnya kalau konsumsi otonom tuh lebih besar dari 0 ya. Karena tadi kalau teman-teman nggak mungkin konsumsi negatif. Sekalipun nggak punya disposable income atau nggak punya income, teman-teman tetap harus konsumsi ya. Misalnya kalau konsumsi otonomnya 2.000, maka saving otonomnya itu minus 2.000. Jadi berangkat dari situ. Oke? Nah, sekarang saya ingin membuktikan rumus ini.
Ini seharusnya di chapter selanjutnya kayaknya nggak terlalu dalam, makanya saya bahas aja di sekarang ya. Kenapa MPC plus MPS sama dengan 1? Nah, dari sini nih. Kan YD sama dengan C plus S, di mana YD adalah C0 ditambah MPC kali YD ditambah S0 ditambah MPS kali YD. Nah, teman-teman udah tahu bahwa C0 plus S0 itu sama dengan 0. Berarti kita ketika C0 ditambah S0 hasilnya sama dengan 0. Jadi 0 ditambah ini MPC kali YD ditambah MPS kali YD. Nah, berarti YD sama dengan MPC ditambah MPS. Nah, ini jadi kita jadiin dalam kurung dikali YD. Nah, YD sama dengan berapa kali YD? Jawabannya adalah 1. Nah, dari sinilah rumus MPC plus MPS sama dengan 1. Makanya kita bisa mencari nilai MPS dengan cara 1 dikurang MPC, dan kita bisa mencari MPC dengan rumus 1 dikurang MPS. Seperti itu. Oke. Jadi itu adalah asal-usul rumusnya. Oke. Saya kasih waktu rest dulu sekitar 15 detik. Silahkan teman-teman kalau mau mencatat atau mau men-screenshot ya, silahkan. 15 detik. Oke, sudah cukup ya. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Oke, nah ini data ya tentang private saving dan public saving karena ini bukunya US jadi United States ya. Ini national saving, yang biru national saving, yang merah itu private saving, yang bawah public saving. Nah, public saving punya kecenderungan negatif ya. Ini kita bisa lihat nih di beberapa periode waktu itu dia negatif. Karena ya tadi pengeluaran pemerintahnya itu lebih besar daripada pajak yang diterima atau dia itu perlu berhutang. Nah, tadi kita udah sempat menyinggung selisih T dan G yang sebagai public saving. Tadi kita sudah sempat menyinggung bahwa T itu bisa lebih besar dari G atau T itu kurang dari G. Atau bisa kita ubah jadi G lebih besar dari T. Nah, ini ada istilahnya ya. Istilah ketika T lebih besar dari G itu disebut dengan budget surplus karena ada spending untuk public saving gitu. Jadi public savingnya lebih besar dari 0. Sedangkan ketika T kurang dari G atau G lebih besar dari T itu dia budget deficit karena yang di spending oleh pemerintah itu lebih banyak daripada uang yang diterima dari tax revenue. Oke. Okay. Bagaimana kalau T sama dengan G? Setahu saya itu sebutannya adalah budget balance ya, kalau nggak salah. Okay. Jadi dia bukan budget deficit, dia juga bukan budget surplus. Nah ini ada fun fact bahwa di tahun 2013 pada saat fiscal year pemerintah pusat Amerika itu budget defisitnya sebesar 680 billion atau sekitar 4,1% dari GDP-nya Amerika Serikat. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan the market for loanable fund. Oke. Tadi ini sempat dibahas ya, saving sama dengan investment. Oke, nah yang perlu teman-teman ketahui tentang market for loanable fund adalah supply dari loans ya. Jadi kita nanti mengenal konsep demand and supply lagi ya. Nah, di market for loanable fund, ini kan kayak kalian belajar mikro dulu ya, misalnya market input market, misalnya labor market. Supply dari labor siapa? Supply dari labor adalah household. Demand for labor siapa? Firm atau perusahaan. Nah, kalau loanable fund, supply demand-nya siapa? Nah, ternyata yang menyediakan loans itu adalah household. Karena si household itu kan melakukan saving. Nah, jadi ketika saya misalnya melakukan saving, maka saya sebagai supply dari, saya mensupply loans di market for loanable fund. Oke. Nah, lalu siapa yang meminta loans? Yang meminta loans itu adalah bisnis dan juga household yang that wish to spend for investment, yang ingin melakukan investasi. Oke. Nah, bagaimana pembentukan harga dari loans? Nah, pembentukan harga dari loans itu tercapai ketika equilibrium. Equilibrium itu saat supply dari loans itu equals dengan demand for loans. Oke.
Tapi teman ini ada catatannya ya, prosesnya itu tidak seperti kayak market-market lain ya, di mana misalnya market for ice cream dan sebagainya ya. Hanya hanya ini aja teorinya saja seperti itu, equilibrium. Oke, terus interest rate-nya itu sebagai price of loan, terus the price of loan is the real interest rate. Karena real interest rate adalah nominal interest rate dikurang inflation rate, seperti itu. Oke. Jadi real interest rate itu adalah dia sudah di-adjust dengan inflasi ya interest rate. Nah, ini contohnya nih. Jadi ini misalnya kita punya fungsi supply dari loanable fund, terus kita punya demand dari loanable fund. Nah, dan tercapailah equilibrium nih. Equilibrium real interest rate dengan loanable funds yang diminta dan ditawarkan. Oke. Nah, sekarang kita mau bicara tentang efek dari kebijakan pemerintah pada saving and investment. Ya. Jadi kebijakan pemerintah itu bisa mempengaruhi saving investment, ya, di mana pajak itu bisa mempengaruhi saving, pajak bisa mempengaruhi investasi, dan government budget itu bisa mempengaruhi saving. Oke. Nah, sekarang kita bicara policy pertama. Kalau nggak salah ada tiga policy ya. Policy pertama itu adalah saving incentive. Oke. Saat saving incentive, ya saving incentive itu terjadi ketika ya income tax itu dipotong. Ya. Kan tadi ya private saving rumusnya adalah Y min T min C. Ya. Ketika tax itu dipotong, ya maka private saving itu akan meningkat. Sehingga apa? Uh, ketika ada insentif untuk menabung, maka ketika income tax itu dikurangi, maka ada insentif untuk menabung itu meningkat. Oke. Okay? Nah, apa yang terjadi ketika ada saving insentif? Nah, maka supply curve, ingat tadi yang mensupply loanable fund itu siapa? Dari household ya. Maka ketika ada insentif untuk menabung, orang tuh akan lebih banyak menabung. Nah, ketika orang lebih banyak menabung, berarti supply dari loanable funds itu akan ke kanan. Ingat kan household yang nabung kan. Berarti kalau insentif nabung tinggi, household lebih banyak yang menabung. Nah, dampaknya terhadap supply of loanable fund. Oke. Okay. Lalu setelah supply loanable funds bergeser ke kanan, equilibrium interest rate-nya turun. Nah, nanti kita akan lihat mekanismenya. Dan quantity of saving investment-nya increases. Ya. Ini seperti ini nih. Ini demand mula-mula, ini supply mula-mula. Oke, ketika ada insentif pajak untuk meningkatkan saving dari supply of loanable fund, maka supply akan bergeser ke kanan. Sehingga real interest rate-nya itu turun dan loanable funds-nya itu meningkat. Oke. Nah, itu kebijakan pertama ya, saving incentive. Nah, bagaimana dengan kebijakan investment incentive? Ya. Ketika ada kebijakan investment incentive, maka yang akan terjadi adalah investment incentive itu artinya lebih ada insentif ketika melakukan investasi. Nah, maka ini disebut juga investment tax credit. Oke. Okay. Atau lebih banyak orang yang berinvestasi. Nah, ingat kalau investasi itu berkaitan sama si pebisnis. Nah, tadi pebisnis itu masuknya bukan di supply for loanable fund, tapi masuknya di demand for loanable fund. Makanya yang bergeser kurvanya ke sebelah kanan itu bukan supply, tapi demand-nya. Sehingga ketika ada investasi untuk investment, itu berbeda dengan ketika ada insentif di saving. Kalau insentif di saving, itu yang bergeser ke kanan supply. Karena dari household yang merespon. Tapi kalau investment insentif, itu yang merespon dari si pebisnis. Maka itu akan menyebabkan demand for loanable fund itu bergeser ke kanan. Supply-nya tetap. Apa yang terjadi? Loanable fund-nya sama-sama naik, ya. Tetapi real interest rate-nya itu akan meningkat. Oke. Jadi beda dampaknya ya. Kalau tadi supply-nya yang bergeser ke kanan menyebabkan loanable fund-nya sama-sama naik, tapi bedanya adalah kalau saving incentive itu menurunkan real interest rate karena lebih banyak yang menabung, sedangkan kalau lebih banyak berinvestasi, justru real interest rate-nya itu akan meningkat. Oke. Ini konsepnya kan kayak harga ya. Kalau demand meningkat,
harga equilibrium naik, tapi beda kalau supply-nya meningkat atau penurunan cost of production dulu kalau di mikro itu justru nurunin harga. Oke. Nah, sekarang kebijakan yang terakhir atau yang ketiga itu adalah government budget deficit. Ya, budget deficit itu ketika ini T min G kurang dari 0. Maka yang terjadi adalah ketika ada budget deficit, si pemerintah itu harus minjem uang ke market for renewable fund untuk fill the gap. Nah, tadi berhutang kan. Kalau misalnya pemerintah pengeluaran lebih gede dari penerimaan pajak, berarti dia harus 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 dia udah pertama dia nggak punya saving, atau savingnya nggak lebih besar dari nol. Nah, tapi gap itu harus diatasi dengan meminjam uang, berhutang ke market for loanable fund. Nah, akumulasi dari budget deficit inilah yang kita sebut dengan government debt atau hutang pemerintah. Oke, maka yang terjadi adalah akan terjadi crowding out. Ya. Maka ketika budget deficit meningkat, maka supply dari loanable fund itu bakal turun. Oke, masuk akal ya karena pemerintah kan meminjam sehingga supply-nya itu berkurang. Oke. Lalu jadi teman-teman masih tahu tadi kalau saving insentif supply bertambah kan ada insentif untuk menabung, jadi orang lebih baik menabung. Nah, kalau investment insentif, berarti investasinya naik. Nah, kalau investasi naik, masuknya ke sisi demand. Nah, tapi kalau budget deficit, itu beda. Karena adanya crowding out, ya, di mana crowd out private borrowers who are trying to find loans for investment. Nah, itu justru menurunkan supply dari loanable fund, sehingga supply curve-nya bergeser ke kiri, interest rate-nya itu naik, dan saving investment-nya turun. Gitu. Jadi, budget deficit menyebabkan supply dari loanable fund-nya itu bergeser ke kiri, interest rate-nya naik, dan loanable fund-nya itu turun. Seperti itu. Tapi kebalikannya, kalau budget surplus, itu supply dari, kalau budget surplus artinya apa? Pemerintah punya saving. Pemerintah punya saving. Atau pemerintah meningkat, savingnya meningkat. Jadi kalau pemerintah punya saving, berarti asumsikan S1 itu sebagai savingnya dari private aja. Nah, ketika pemerintah punya saving, berarti supply-nya bergeser ke kanan. Ya, makanya ketika budget surplus kebalikannya, supply dari loanable fund yang naik. Tapi kalau 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 government apa apa public savingnya kurang, berarti kan dia harus ngambil sisi private saving, makanya justru jadi berkurang supply-nya. Berbeda kalau budget surplus ya. Kalau budget surplus, supply loanable fund-nya naik, sehingga interest rate turun, quantity saving investment-nya naik. Ya. Kurang lebih di kurva, saya akan coba gambarkan ya. Saya coba gambarkan. Demand-nya yang biru ya, demand biru, supply-nya pakai merah. Nih, kalau budget surplus, supply geser ke kanan. Sehingga apa yang terjadi? Real interest rate-nya turun, loanable fund-nya itu bakal naik. Oke. Ini kalau jadi budget surplus. Nah, terus masuk ke pertanyaan apakah sebaiknya government itu mencoba untuk mengubah level saving on investment? Jawabannya adalah tidak ada jawaban yang benar-benar clear. Karena semakin banyak saving and investment itu tidak selalu baik untuk kita. Kenapa? Karena saving itu tadi saya sempat singgung ya, saving itu berkaitan dengan konsumsi yang tertunda. Artinya saving itu adalah konsumsi juga, tapi kita nggak konsumsi sekarang. Atau lebih tepatnya ketika kita mementingkan saving, kita mementingkan masa depan. Jadi, while the future is important, present juga important gitu. Sehingga saving and investment itu akan improve standard of living di masa depan. Ya, jadi kalau teman-teman punya banyak saving, bagus di masa depan standard of living-nya. Tapi current standard of living atau standard of living saat ini itu berkurang. Jadi tidak selalu saving investment yang besar itu lebih baik daripada saving investment yang lebih sedikit. Intinya saving investment itu dibutuhkan, tetap harus ada.
Tetapi kalau terlalu banyak itu bisa nggak bagus gitu. Ibaratnya teman-teman punya uang banyak, kalau teman-teman konsumnya sedikit itu juga nggak bagus. Iya, mungkin karena teman-teman mikir ini buat masa depan. Bagus sih mikirin masa depan, tapi kalau saat ininya standard of living-nya rendah itu kan juga jadi masalah. Nah, jadi yang benar harus balance gitu. Makanya tidak ada jawaban yang benar-benar clear tentang apakah sebaiknya pemerintah itu mengubah level dari saving investment. Oke. Dan tingkat saving investment itu hasilnya berasal dari interaksi antara savers, penabung dengan investor di market for loanable fund. Oke. Nah, pemerintah pada dasarnya bisa melakukan intervensi, tetapi hanya ketika marketnya itu secara jelas ya, sudah terbukti secara jelas terjadi malfunction atau tidak berfungsi sebagaimana harusnya. Dan yang kedua adalah ketika pemerintah yakin bahwa ketika diintervensi itu akan lebih baik gitu, would be able to do a better job than the market dibandingkan marketnya itu tidak diintervensi. Oke. Okay? Nah, ini data bisa kita skip ya. Data tentang government budget dalam million of dollars. Teman-teman kalau tertarik dengan topik hutang pemerintah, teman-teman coba deh, ada perdebatan. Teman-teman pasti beberapa pernah mendengar ya, debt to GDP ratio. Nah, ada perdebatan dari debt to GDP ratio. Coba teman-teman cari tahu perdebatannya apa aja, saya nggak akan jelaskan terlalu dalam karena waktunya terbatas ya. Ini persentase debt dari GDP ya. Pernah hutang itu nyaris 100% per GDP ya, yaitu ketika World War II. Jadi pada saat kondisi-kondisi krisis atau kondisi-kondisi perang, itu government debt itu meningkat. Karena dia perlu government spending lebih banyak kan kalau perangnya. Perlu pengeluaran untuk senjata dan sebagainya. Oke. Sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal aja ya, biar teman-teman nggak kagok saat ngerjain. Oke, saya akan coba beberapa contoh soal. Mulai dari soal sini dulu nih. Nah, ceritanya teman-teman dikasih tahu informasi bahwa ketika income sama dengan 90.000, di mana pajaknya itu adalah 15% dari income, maka konsumsi itu 60.000. Ketika income-nya 200.000 dan pajaknya 10%, maka saving-nya 40.000. Nah, disuruh nyari fungsi konsumsi dan saving ketika informasinya seperti ini. Nah, saya akan jelaskan caranya. Oke, maka kita harus ingat dulu tadi bentuk persamaan dari konsumsi saving sama disposable income ya. Ingat, disposable income itu adalah C plus S. Ya. Di mana C itu adalah C0 ditambah MPC kali YD, dan saving itu adalah S0 ditambah MPS kali YD. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, ini kita taunya Y bukan YD. Nah, berarti YD itu adalah berapa? YD1 sama YD2. Kalau income-nya 200.000, pajaknya 10%, berarti apa? Sebesar 20.000 income itu dipotong pajak. Nah, ingat YD itu kan Y min T. Nah, kalau 20.000 udah dipotong pajak, berarti 200.000 dikurang 20.000. Hasilnya adalah 180.000. Kan 200.000 dikurang 20.000. Maka disposable income 2-nya adalah 180.000. Oke. Nah, kalau YD1 berarti 15% dari 90.000 itu adalah 13.500. Nah, berarti YD1 itu adalah 90.000 dikurang 13,5. 90.000 kurang 10.000, 80.000, 80.000 kurang 3,5, itu sekitar 76.500. Jadi teman-teman dapat informasi bahwa ketika YD1 itu 76,5, 76.500, konsumsinya 60.000. Oke. Ketika YD2-nya itu 180.000, maka saving-nya itu sebesar 40.000. Nah, teman-teman bebas kerjainnya mau dari mana. Misalnya saya mau kerjain fungsi konsumsinya dulu.
Berarti yang teman-teman perlu ketahui adalah ini udah tahu nih konsumsinya segini. Nah, tapi di sini kita nggak tahu konsumsinya. Nah, berarti ini kita bisa cari konsumsi adalah kan YD sama dengan C plus S. Berarti konsumsi adalah disposable income dikurang saving. Nah, kalau disposable income 180.000, nah 40.000-nya udah dipakai buat saving, berarti konsumsinya adalah sisanya, yaitu sebesar 140.000. Oke. Berarti teman-teman dapat informasi gini, kalau disposable income-nya 76,5, konsumsinya 60.000. Kalau disposable income-nya 180.000, konsumsinya 140.000. Nah, ingat persamaannya gimana? Persamaannya adalah C sama dengan C0 ditambah MPC dikali YD. Nah, berarti yang kita nggak tahu kan cuma C0 sama MPC kan? Tapi intinya C0 dan MPC itu nggak bakal berubah, nggak bakal berbeda, karena individunya sama. Gitu. Nah, berarti kita masukin aja persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 itu adalah 60.000 sama dengan C0 ditambah MPC kali YD. YD-nya 76,5. Jadi 76,5 MPC. Terus persamaan kedua itu adalah 140.000 sama dengan C0 ditambah 180.000 MPC. Nah, misalnya saya mau cari nilai MPC-nya dulu, berarti saya habis pakai eliminasi ya. Ini kurang ini 80.000, ini kurang ini habis, ini kurang ini itu 180 kurang 76,5. 180 kurang 76 itu 104, berarti 103,5 MPC. Oke. Hasilnya adalah sekitar 0,78. Jadi MPC-nya itu sekitar 0,78. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa cari channelnya dengan cara masukin ke salah satu persamaan. Misalnya saya masukin ke salah satu persamaan, misalnya persamaan sekitar 869,57. Teman-teman bisa hitung sendiri ya, gampang ya. Oke. Channelnya sekitar 869,57. Jadi caranya teman-teman masukin nilai MPC ke sini, terus nanti dapat nilai channelnya dengan cara ini dikurang ini. Nah, jadi teman-teman udah dapat channel 869,57, MPC 0,78. Nah, tadi kita udah sempat ya bahas identitasnya itu kan MPS ditambah MPC sama dengan 1. Atau berarti MPS adalah 1 kurang MPC. Nah, berarti ketika tahu MPC 0,78, MPS-nya itu adalah 0,22. Nah, ketika tahu channelnya 869,57, berarti S0-nya adalah min 869,57. Berarti identitasnya adalah C sama dengan C0 ditambah MPC dikali YD. Nah, ini adalah fungsi konsumsinya. Nah, fungsi savingnya itu adalah S0 ditambah MPS dikali YD. Ini adalah jawaban untuk konsumsi dan savingnya. Oke, consumption and saving equation. Sekarang ini ada soal lain. Teman-teman bisa coba kerjakan sendiri ya. Ini boleh di screenshot dulu nih. Teman-teman bisa coba kerjain. Pakai lihat penjelasan tadi ya. Karena kalau misalnya tayangan ini kecepatan, teman-teman bisa ulang lagi. Oke, silahkan coba sendiri. 1 dan 2 ini bisa kalian kerjakan dengan melihat kembali soal-soal sebelumnya ya. Penjelasan sebelumnya. Oke. Sekian dari penjelasan saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat.